warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Kelas 2D, kelompok 5 akan mengajak kalian untuk berkeliling sambil belajar di Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat. Dengan anggota yang bernama pertama Azahra Nabila Jasmine, kedua Ana Diatul Solihah, yang ketiga Selin Amartia, yang keempat Eka Novitasari, yang kelima Hafsah Solihat. Pengertian keraton. Keraton dalam bahasa Jawa adalah daerah tempat seseorang penguasa raja atau ratu untuk memerintah rakyatnya. Dan juga dalam pengertian sehari-hari, keraton sering merujuk pada istana penguasa di Jawa dan Kalimantan. Dalam bahasa Jawa, kata keraton atau keratuan berasal dari kata ratu yang berarti penguasa. Kata Jawa, ratu berkerabat dengan kata dalam bahasa Melayu, datu atau datu, dan dalam bahasa Ambon, latu. Dalam bahasa Jawa sendiri, dikenal istilah kedaton yang memiliki akar dari kata datu. Di Keraton Surakarta, istilah kedaton merujuk kepada kompleks tertutup, bagian dalam keraton tempat raja dan putra-putrinya tinggal. Masyarakat keraton pada umumnya memiliki gelar kebangsawanan. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Keraton Surakarta Hadiningrat adalah istana resmi Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartosuro yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Keraton ini mempunyai pecahan, yakni Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang merupakan istana dari Kasultanan Yogyakarta, sehingga secara tradisional dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 147 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-Alun Lor, Alun-Alun Kidul, Gapuro Gladak, dan Kompleks Masjid Agung Surakarta. Sementara luas dari keraton inti keraton mencapai 15 hektar. Dalam keraton, selain masjid, bentuk seni arsitektur Islam juga dapat dilihat dari bentuk bangunan keraton atau istana. Selain sebagai tempat tinggal ratu, keraton atau istana juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan sekaligus pusat pemerintahan bagi raja atau sultan di pulau Jawa. Sama seperti rumah, keraton atau istana terdiri atas beberapa bagian bangunan atau tempat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yang tak jarang memiliki arti kefilsafatan, kebudayaan, dan keagamaan masing-masing. Kesimpulan dari pengertian Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan keraton yang dipindahkan dari Keraton Kartosuro. Di bagian kali ini, kita akan belajar bersama saya, Selin Amartia Flasyanaya, tentang sejarah berdirinya Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Surakarta. Keraton Surakarta Hadiningrat ini adalah istana resmi dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang pernah porak-poranda akibat terjadinya peristiwa geger pecinan pada tahun 1743. Keraton ini merupakan pecahan bagian dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang merupakan istana dari Kasunanan Yogyakarta. Sehingga secara tradisional dinasti Mataram ini diteruskan oleh dua kerajaan. Yang pertama yaitu Kasunanan Surakarta dan yang kedua Kasultanan Yogyakarta. Sejarah berdirinya Keraton Surakarta ini sangat berkaitan dengan mundurnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sempat mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota. Saat Amangkurat II naik tahta, pusat pemerintahannya dipindahkan ke daerah Wanakerta yang kemudian disebut dengan daerah Kartasura. Pemindahan ini disebabkan oleh adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Trunojoyo. Pada tahun 1743, peristiwa geger pecinan yang dipelopori oleh penduduk Tionghoa ini menghancurkan Keraton Kartasura. Pakubuwono II yang menjadi sasaran pemberontakan ini terpaksa melarikan diri ke Ponorogo. Sekembalinya ke Kartasura, Pakubuwono II ini memerintahkan pemindahan keraton dari desa Kartasura ke desa Solo. Desa Solo dipilih karena beberapa faktor, seperti karena posisinya yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Sungai Bengawan
Sungai ini berfungsi sebagai penghubung untuk memperlancar aktivitas ekonomi, sosial, dan politik kerajaan. Untuk pembangunan keraton ini, Sri Susuhan Pakubuwono II membeli tanah seharga selaksa sekeping emas yang diberikan kepada Aku atau lurah desa Solo yang dikenal sebagai Ki Gede Solo. Setelah istana kerajaan selesai dibangun dan ditempati, nama desa Solo kemudian diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Kata Suro dalam bahasa Jawa berarti keberanian dan Karta berarti makmur, yang dimana nama ini dijadikan harapan bahwa Surakarta ini akan menjadi tempat di mana penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsanya. Dapat pula dikatakan bahwa nama Surakarta merupakan kebalikan kata dari Kartasura. Nah, ini pula menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Kesultanan Mataram oleh Sri Susunan Pakubuwono II kepada VOC pada tahun 1749. Setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755, keraton ini kemudian dijadikan istana resmi bagi Kasunanan Surakarta. Tradisi-tradisi di Keraton Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta memiliki tradisi dan kebudayaan yang masih dilestarikan dan memiliki nilai luhur dan sering dilakukan di keraton. Dikaitkan dengan Keraton Surakarta Hadiningrat yang diyakini masyarakat Jawa sebagai pusering tanah Jawi dan sumbering budaya Jawi. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan di Keraton Surakarta antara lain. Yang pertama, ritual Kalahayu. Dalam ritual ini, masyarakat mengadakan sesaji berbentuk gunungan yang isinya berupa hasil bumi seperti buah-buahan, kacang-kacangan, padi, dan juga rempah-rempah. Setelah prosesi selesai, sesaji tersebut dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Yang kedua, Grebeg Maulud. Grebeg Maulud ini merupakan bagian dari tradisi sekaten di Surakarta, yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Acara dimulai dari kirab gunungan dari Keraton Kasunanan Surakarta menuju Masjid Agung. Setelah selesai prosesi, masyarakat diperkenankan merebutkan gunungan tersebut. Yang ketiga, Grebeg Sudiro. Grebeg Sudiro ini merupakan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Perayaan Grebeg Sudiro hampir mirip dengan sekaten, hanya saja gunungan dalam ritual ini berupa susunan kue keranjang. Gunungan diarak ke kawasan Sudiro Prajan dengan diiringi kesenian tradisional, dan selesai prosesi, masyarakat diperkenankan merebutkan gunungan tersebut. Yang selanjutnya, Kirab Satu Suro. Kirab Satu Suro ini, atau sering disebut dengan bulan Muharram, merupakan tanggal yang dianggap sakral oleh masyarakat Solo. Tepat di tanggal ini, tahun baru Islam dimulai. Peringatan ini merupakan Kirab Satu Suro di Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Saat kirab berlangsung, peserta ritual mengelilingi kota sejauh 3 km. Salah satu hal yang unik dari Kirab Satu Suro yakni kehadiran Kebo Bule yang merupakan keturunan Kiai Slamet yang menjadi pemuka kirab. Dan di belakang Kebo Bule terdapat barisan abdi dalam keraton dengan busana adat Jawa. Dan yang terakhir, upacara Jumenengan. Jumenengan adalah tradisi dalam rangka memperingati naiknya tahta seorang raja yang digelar setiap tahun di Keraton Surakarta Hadiningrat. Dari beberapa tradisi yang dilestarikan tersebut, dimaksudkan untuk memperkuat jati diri bangsa melalui pengejawantahan konsep religiositas, humanitas, dan juga rasionalitas. Di sini kami akan menjelaskan makna bangunan dari Keraton Surakarta. Yang pertama, alun-alun lor atau utara. Alun-alun utara Keraton Surakarta disebut juga sebagai wilayah Geladak. Penamaan ini dikarenakan di kompleks alun-alun lor merupakan tempat hasil buruan raja di Geladang atau Geladak untuk disembelih. Di kompleks bangunan ini terdapat bagian-bagian dengan fungsi masing-masing. Kori Pamurakan atau tempat penyembelihan hasil buruan, Kori Pewatangan, dan Balai Pakepalan yang kini sudah beralih fungsi menjadi tempat penjual cendamata. Kori Batangan, pintu gapura sebelah sudut timur. Kori Slompretan adalah gapura yang berada di depan Pasar Klewer. Di sebelah barat alun-alun terdapat bangunan Masjid Agung Surakarta. Di pusat alun-alun lor terdapat beringin Sengkeran yang diberi nama Dewan Daru dan Dayan Daru. Alun-alun berfungsi sebagai
area latihan keterampilan perang oleh raja, dan sebagai tempat untuk pertemuan apabila raja menghendaki bertemu dengan rakyatnya. 2. Sasana Sumawa. Sasana Sumawa berfungsi sebagai tempat untuk menghadap raja. Di kompleks Sasana Sumawa terdapat beberapa bangunan, yakni bangsal Pangrawit, bangsal Pacekotan, bangsal Pacigaran, dan terdapat tempat untuk meriam kuno yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Agung. Yang ketiga, Siti Hinggil. Makna dari penamaan Siti Hinggil berasal dari bangunan yang dibangun pada tanah yang lebih tinggi. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat menghadiri upacara kerajaan oleh para pembesar. Bangunan-bangunan yang berada dalam kompleks Siti Hinggil antara lain Koriwicil, bangsal Singanegara, bangsal Martalulut, bangsal Sawoyanan, Balebang, bangsal Angun-Angun, bangsal Witana, Kori Renteng Baturana, Kori Mangu. Di antara Siti Hinggil dan Kamadatungan terdapat lorong jalan untuk keluar masuk lingkaran keraton yang disebut Supir Urang. Yang keempat, Kamandungan Lor. Bangunan Kamandungan merupakan pintu gerbang keraton. Di sisi kanan dan kirinya terdapat bangsal Misa Marta sebagai tempat untuk pengawal berjaga. Di tengah kompleks bangunan Kamandungan hanya ada lahan kosong. Di dalam ini dapat pula terlihat menara bernama Panggung Sanggabuana sebagai tempat meditasi raja dan untuk menentu benteng Vastenburg yang berada di timur alun-alun Lor. Yang kelima, Sri Manganti. Setelah Kamandungan, bagian yang lebih dalam lagi dari kompleks bangunan istana terdapat Sri Manganti. Sri Manganti merupakan ruang tunggu yang diperuntukkan bagi tamu yang akan menghadap raja. Bagian-bagian bangunan yang berada pada Sri Manganti adalah bangsal Marcukunda dan bangsal Smarakarta. 6. Kedaton merupakan kompleks bangunan utama Kasunan Surakarta. Pengaruh arsitektur bergaya Eropa pada bagian bangunan ini sangat terasa. Mulai dari halaman Kedaton merupakan tanah berpasir yang berasal dari pantai selatan. Pada bagian barat, Kedaton merupakan kawasan tertutup, dipercaya sebagai tempat privat bagi raja dan keluarganya. Bangunan klasik terdapat dalam Kedaton di antaranya mulai dari bangsal Palinggi, Sasana Suwaka, Dalem Ageng, Prabasuyasa, Sasana Prasdia, Sasana Hadrawina, Panggung Sanggabuana. Ketujuh, Manggangan. Dahulu berfungsi sebagai tempat penerimaan pelatihan serta ujian para abdi dalam. Selain itu, Manggangan juga digunakan untuk apel kesetiaan para abdi dalam kepada raja. Di tengah bangsal terdapat keputaran sebagai tempat pisowanan abdi dalam perempuan. Kedelapan, Kamandungan Kidul berfungsi sebagai tempat upacara pemakaman raja atau permaisuri. Kamandungan Kidul juga dilengkapi oleh bangsal Brajana Layang, diampit oleh bangsal Nyuntra dan bangsal Mangundara. 9. Siti Hinggul Kidul merupakan kompleks bangunan pendopo terbuka yang dikelilingi oleh pagar besi. Siti Hinggil Lor berbeda dengan Siti Hinggil Kidul karena lebih sederhana. Siti Hinggil Kidul berfungsi sebagai tempat memelihara pusaka keraton berupa lembu albino keturunan Kiai Selamat. 10. Alun-alun Kidul bersifat lebih pribadi dibandingkan alun-alun Kilor. Di sekeliling alun-alun Kidul terdapat benteng yang di dalamnya tempat rumah bagi para bangsawan dan abdi dalam yang mengabdi untuk keraton. Sama seperti alun-alun Lor, di pusat alun-alun Kidul ditanamkan sepasang pohon beringin.